Halo Sobat YouTube, setelah kita membahas tentang pisau bushcraft, sekarang kita akan membahas perbedaan antara pisau survival dan juga pisau bushcraft. Sebenarnya sudah banyak artikel yang membahas perbedaan antara pisau survival dan juga pisau bushcraft. Dan kemudian sampai ke sebuah kesimpulan bahwa pisau survival itu tidak lebih besar dan panjang dari sebilah parang atau machete. Dan untuk panjang bilanya itu memiliki rentang ukuran sekitar 14 ataupun 15 cm hingga sekitar 19 cm untuk panjang bilanya. Jadi bisa dikatakan bahwa pisau survival adalah pisau yang bisa digunakan di segala kondisi dan situasi. Kalau begitu, bagaimana dengan pisau bushcraft? Seperti pembahasan kita sebelumnya, pisau bushcraft itu rata-rata punya panjang bila sekitar 10 cm hingga 12 cm. Kemudian lebarnya sekitar 2,3 atau 2,4 cm lah. Itu karena dalam bushcraft kita membawa beberapa alat lainnya seperti kapak maupun gergaji dan pisau bushcraft itu sendiri. Oke, jadi kita coba reka adegan. Contohlah, saya punya lok kayu. Lok kayu itu akan saya tebang atau akan saya potong menggunakan kapak. Kemudian saya belah dua juga menggunakan kapak. Setelah itu saya coba untuk baton menggunakan pisau bushcraft setelah blok kayu kecil ini terbelah, atau bahkan bisa saya buat kindling menggunakan pisau bushcraft untuk menghasilkan potongan yang lebih kecil-kecil lagi. Kemudian contoh dari dahan kecil ini ingin saya buat jadi pasak maupun saya buat jadi sendok atau kerajinan apapun itu, saya akan menggunakan pisau bushcraft. Atau ketika membuat feather stick juga saya menggunakan pisau bushcraft. Jadi pisau bushcraft itu memerlukan beberapa bilah yang saling melengkapi. Jadi bilah-bilahnya itu akan saling melengkapi satu sama lain. Kira-kira seperti itu untuk pisau bushcraft. Nah, sekarang bagaimana dengan pisau survival? Seperti yang saya katakan sebelumnya, pisau survival ini hampir bisa melakukan segala jenis pekerjaan. Contoh menyerut, tentu saja kita bisa menyerut menggunakan pisau ajak survival ini. Tapi karena ukuran yang berat, maka menyerut itu tidak akan senyaman dengan menggunakan pisau bushcraft. Kemudian lanjut dengan reka adegan yang lain dengan ukuran kayu yang sama. Ukuran kayu yang saya chopping menggunakan kapak tadi dan kita menggunakan pisau ajak survival itu juga bisa dihandle oleh pisau ajak survival. Jadi tugas kapak bisa dijalani oleh ajak survival, meskipun tidak semua fungsi dari kapak bisa digantikan oleh sebuah pisau survival, tapi setidaknya memiliki sedikit kemampuan untuk melakukan chopping. Ibaratnya sebuah parang maupun sebuah kapak tangan. Jadi dengan tebal sekitar 5 mm untuk ketebalan bilanya, dan juga untuk lebar dari bilanya ini lumayan lebar. Untuk lock dengan ukuran seperti ini dapat dihandle dengan sangat mudah. Sebagai bayangan, diameter lock yang sebelah dua tadi itu kira-kira seperti ini. Jadi jika pohon ukuran dengan dahan seperti ini atau ukuran pohon seperti ini bisa dihandle dengan baik oleh pisau ajak survival. Nah, kita lanjut dengan tugas selanjutnya, yaitu melakukan batoning. Karena ketebalannya yang mencapai 5 mm dan juga karena sudah full tang, maka akan lebih mudah untuk pisau sejenis ajak survival ini atau pisau survival lainnya untuk menghandle lock seperti ini tanpa bergantung dengan sebuah kapak. Jadi karakter pisau survival itu dibuat sangat tangguh dan dibuat agar tidak gampang rusak jika kalian siksa, dimana sesuai namanya yaitu pisau survival diharapkan bisa melakukan semua pekerjaan. Dan jika dalam situasi survival, setidaknya dapat membantu pengguna untuk mampu mempertahankan hidupnya. Jadi perbedaan yang mencolok antara pisau bushcraft dan survival itu adalah dari segi ukuran.
Kemudian rata-rata pisau survival itu baiknya full tang. Untuk pisau bushcraft terserah kalian mau memilih menggunakan jenis tang yang bagaimana. Tapi di era modern seperti ini, untuk pisau survival saya lebih prefer dengan pisau yang full tang. Oke, jadi kira-kira seperti ini cara cepat untuk membedakan sebuah pisau untuk dikatakan pisau survival ataukah pisau itu akan dikatakan sebagai pisau bushcraft. Kalau pisau ajak survival ini sih, kalau saya pergi camping biasanya saya tidak membawa bila-bila lainnya. Tapi kalau membawa pisau bushcraft, pastinya saya akan membawa benda penunjang seperti kukri maupun kapak atau maupun sebuah machete tramontina, atau kalau tidak parang atau duku parang. Biasanya ada yang bertanya, Bang, saya mau pilih mana, ajak survival atau ambil pisau bushcraft? Maka jawaban saya, jika konsepnya kalian satu pisau untuk semua, maka kalian cocok untuk membeli sebuah pisau survival. Tapi jika kalian sudah punya kapak maupun parang sebagai benda pendukung, maka kalian cocok untuk mengambil pisau bushcraft. Kira-kira seperti itu untuk membedakan mana pisau bushcraft maupun mana pisau survival. Soalnya kadang saya lihat ada dagangan yang ditulis jual pisau bushcraft survival. Wah, ini yang mana nih yang dimaksud? Ini lagi jual pisau bushcraft atau lagi jual pisau survival? Soalnya itu sangat berbeda antara pisau bushcraft dan pisau survival. Karena memang untuk memahami hal ini kita harus memahami bahwa survival itu adalah sebuah situasi. Jadi ada yang beranggapan pisau apapun yang ada pada badan kita ketika dalam posisi survival atau situasi survival, maka itulah pisau survival kita. Itu memang benar dan menurut pendapat saya tidak ada yang salah dari hal itu. Namun jika yang kalian bawa pas-pas ketika dalam situasi survival adalah pisau dengan spek survival, maka itu bisa menambah kemungkinan teman-teman untuk melakukan hal-hal mendasar yang diperlukan untuk bertahan hidup. Kalau dibilang kelemahan pisau survival itu pastinya ada. Kelemahan pisau survival itu, contoh untuk memotong tidak sebaik dengan menggunakan kapak atau parang ketika chopping. Kalau untuk crafting maupun carving tentunya juga bisa, tapi tidak sebaik dengan pisau bushcraft yang memang dispesialisasikan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan detail yang tinggi. Jadi kira-kira sampai di sini pembahasan saya untuk perbedaan pisau bushcraft dan juga pisau survival. Semoga bisa membantu teman-teman untuk memilih pisau jenis apa yang teman-teman butuhkan sebenarnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.